Hari-hari saya dipenuhi dengan melamun tok, bingung, nggak bisa kerja, pikirannya itu diganggu setan terus. Bisikan-bisikan setan itu selalu mengganggu. Jadi bawaannya itu suruh bunuh diri aja lah, daripada sakit terus kayak gini juga tidak berpenghasilan, tidak bisa bekerja, tidak bisa apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan dengarkan salah seorang jamaah atau netizen yang sedemikian dalam titik nadir, sedemikian merasa futur karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan terindikasikan semakin berat, dan kompleksitasnya permasalahan semakin meluas ketika ekonomi dan lain sebagainya. Nanti kita akan dengar bersama-sama bagaimana curhatan beliau, tentu dengan kerahasiaan-kerahasiaan tertentu yang sudah kita edit sehingga mudah-mudahan apa yang kita tampilkan ini bisa menjadikan ibrah, bisa menjadikan pelajaran, bisa kita ambil manfaat, menjadi pahala buat yang bersangkutan dan juga pahala buat kita semua, dikarenakan kita berniat di dalam menyimak, di dalam menelaah itu dengan niat thalabul ilmi. Baik, kita dengarkan langsung saja bagaimana curhatan, nanti kita respon setelahnya. Kita dengarkan ya, ini perhatikan betul. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya minta tolong. Kalau misalnya Ustadz punya waktu, punya kesempatan, saya sangat berharap Ustadz bisa memberi masukan, bisa memberi nasihat-nasihat pada saya. Saya ini kan sakit semakin tidak karu-karuan ini rupanya. Jadi setelah sekian lama saya dirawat di screening oleh Rumah Sakit Situbondo, dalam perawatan Rumah Sakit Situbondo berbulan-bulan ini, pada akhirnya Rumah Sakit Situbondo itu angkat tangan, tidak mampu ternyata. Akhirnya saya dirujuk untuk memilih di Surabaya atau di Malang. Akhirnya saya dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Itu sepertinya masih panjang pemeriksaannya, panjang, banyak dan lain-lain, sangat merepotkan, sangat melelahkan, dan butuh biaya yang sangat banyak tentunya. Saya ini nunggu antrian untuk periksa tengkorak, untuk ini itu, dan penyakit di Malang itu akhirnya kan jadi ketemu semua. Jadi tidak hanya pendarahan di kepala, pendarahan di jalur ke mata, tapi juga akhirnya ya ginjal, ke jantung, kemana-mana dan sebagainya. Akhirnya masih panjang. Nah, ini sementara ini saya pulang dari Malang, Rumah Sakit Saiful Anwar, ya karena memang ngantri foto tengkorak, foto dalam gitu, masih ngantri itu. Hari-hari saya dipenuhi dengan melamun tok, bingung, nggak bisa kerja, pikirannya itu diganggu setan terus. Bisikan-bisikan setan itu selalu mengganggu. Jadi bawaannya itu suruh bunuh diri aja lah, daripada sakit terus kayak gini juga tidak berpenghasilan, tidak bisa bekerja, tidak bisa apa. Di rumah juga seperti ini keadaannya.
Jadi akhirnya bingung, pusing, melamun, pikirannya itu sudah nggak karu-karuan. Karena itu untuk menyelamatkan kebingungan, kemudian bisikan-bisikan setan, bahkan sampai akhirnya takut pada ajakan setan yang tidak benar itu, tentunya sangat membutuhkan nasihat-nasihat, masukan-masukan dari Ustadz. Ya, setidaknya bisa meringankan beban pikiran, beban hati dan sebagainya. Benar-benar kami dalam posisi yang sangat berat lah Ustadz. Di samping penyakitnya semakin seperti ini, keadaan ekonomi morat-marit karena nggak bisa bekerja dan lain sebagainya. Ya penuh dengan tangisan lah. Ya saya hanya berharap Ustadz bisa membantu dalam hal memberi nasihat-nasihat, setidaknya tidak, pikiran itu tidak lari yang ke negatif. Kami sudah rasanya futur betul, sudah males segala-galanya, terutama dalam hal ibadah itu sudah seperti males. Karena itu saya butuh, kalau kapan sajalah sewaktu-waktu, yang penting tidak mengganggu kegiatannya Ustadz, saya minta bantuannya, bantuan nasihat-nasihat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak, insya Allah saya akan segera sempatkan, insya Allah untuk bisa membersamai, paling tidak untuk bisa menjenguk. Tapi kali ini saya posisi masih di luar kota. Kalau kita bisa lihat, ini Masjid Darusshifa, Rumah Sakit Patrang Jember ya. Jadi saya masih mendampingi putri saya yang harus pengangkatan pen yang setahun yang lalu dipasang di tulang rusuk, dan insya Allah ini dalam persiapan pengangkatan pen itu operasi. Jadi insya Allah segera saya berkunjung ke jenengan, dan insya Allah berbincang-bincang lah banyak hal. Tapi saya kepikiran dari voice note yang jenengan kirimkan itu, saya belum bisa bertandang, belum bisa. Jadi untuk sementara saya bersilaturahim ke jenengan melalui video semacam ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna bahwa kita berinteraksi dan kita saling menguatkan. Oke. Jadi ini adalah satu bentuk musibah atau bentuk ujian, dan rumusnya jelas. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang baik itu, orang yang bersabar itu, apabila menerima musibah maka dia segera, jiwanya segera sadar, segera paham bahwa ini semua, bahwa kita semua hadir, kekayaan, kesehatan, bahkan diri kita ini hadir atas kehendak Allah, dan suatu saat Allah menghendaki kita akan juga kembali kepada Allah. Kita, amwal dan anfus kita, jiwa dan seluruh harta kita, kondisi kesehatan kita adalah merupakan sesuatu yang datang dari Allah SWT. Kita hadir, didatangkan ke dunia ini oleh Allah, kelak kita akan juga dikembalikan kepada Allah. Kita dikaruniai harta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sebab karir kita, kerja kita, usaha kita, dan satu saat harta itu juga akan kembali kepada Allah. Dan kita diberi karunia kesehatan, ini juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian atau seluruh kesehatan kita ini diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu hal yang paling utama harus kita sadari. Jadi makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un tidak hanya sebatas kita lafalkan, tetapi kita pahami sepaham-pahamnya. Dan ketika Allah memberikan
mengambil sebagian kesehatan kita, kita kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak marah, kita tidak tasakhut, kita tidak menggerutu, kita tidak berputus asa. Nah, kalau kita kemarin sudah kita kaji ya pastinya jenengan ngikuti bahwa reaksi orang menerima musibah itu kan yang paling buruk adalah tasakhut, marah, tidak menerima. Ya, marah menyalahkan takdir ini kan. Terus derajat yang di atasnya yang kedua adalah bersabar. Bersabar inilah makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi itu. Bersabar inilah maknanya kita tidak tasakhut, kita tidak menyalahkan takdir, apalagi menyalahkan manusia, apalagi menyalahkan penyakitnya. Kemudian kita mampu memaknai atau menghayati makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku tadi nggih. Itu kita hayati betul bahwa segala sesuatu dari Allah dan segala kerumitan ini datang dari Allah dan akan kembali pula. Jadi kalau penyakit ini datang dari Allah, maka penyakit ini juga akan kembali ke Allah, Pak. Kalau kesulitan ekonomi, kebangkrutan ekonomi kita ini datang dari Allah, maka kondisi kebangkrutan atau kondisi kesulitan ini pun juga akan balik ke Allah dengan caranya Allah. Maka kalau kita mengaca pada peristiwa Nabi Ayub alaihi salam, bagaimana beliau tadinya seorang yang kaya raya, punya anak banyak, punya pengikut yang banyak, punya istri yang banyak juga. Datangnya dari Allah karunia itu dan beliau sadari betul. Maka ketika iblis minta izin kepada Allah untuk menguji, ya, untuk memporak-porandakan Nabi Ayub alaihissalam dan Allah mengizinkan, maka mulailah diserbu dengan musibah demi musibah. Anak-anaknya meninggal, kebun-kebunnya kekeringan, kemudian tidak panen, gagal panen, dan istrinya satu persatu meninggalkan beliau dikarenakan diuji atau dicoba dengan penyakit yang sedemikian mengerikan yang tidak pernah ada sebelum dan sesudah itu, penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi beliau fasabara, Nabi Ayub bersabar. Bersabarnya apa tadi itu? Tidak mencela takdir, tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan siapapun. Kemudian dia bersabar, menjiwai atau memahami atau menghayati makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi itu. Kemudian derajat berikutnya beliau ridho dengan apa yang Allah takdirkan itu. Bukan berarti tidak berusaha. Usahanya itu, usaha untuk sembuhnya beliau itu juga merupakan satu bentuk keridhaan atas musibah yang diberikan oleh Allah dari penyakitnya yang sedemikian mengerikan. Diceritakan dalam kitab-kitab bahwa ketika beliau hendak sholat, hendak berwudu, penyakitnya itu ditaruh, dipreteli kusta ya, lepra, kemudian dipasang lagi setelah, dan bersabar, diasingkan oleh kaumnya, diusir agar tidak menjadi penyakit yang menular, tidak menjadi wabah di kampung itu. Maka beliau mengungsi, mengasingkan diri, diasingkan oleh kaumnya. Hanya tinggal satu istrinya yang setia mendampingi, hidup di tengah hutan, hidup di tengah pengasingan yang sangat sedemikian. Kita bisa bayangkan seberapa nafir, seberapa pada titik di bawah titik nol kondisi Nabi Ayub alaihissalam. Tapi beliau tidak hanya tidak tasakhut, tidak hanya tidak marah, tidak hanya mampu menghayati makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi itu, tapi beliau juga ridha, dan dahsyatnya lagi beliau tetap bersyukur dengan kondisi yang diberikan oleh Allah seperti itu. Dan inilah derajat tertinggi dari seorang yang menerima musibah, justru beliau bersyukur. Beliau bersyukur, beliau bisa melihat bahwa ini semua adalah bentuk ujian, bentuk proses dari Allah, prosedur Allah
akan lebih meninggikan lagi derajat kehambaan beliau di hadapannya melalui ujian itu. Maka ketika beliau diuji dengan musibah, maka beliau bersyukur karena ini adalah proses Allah meninggikan derajat saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makna innalillah, semua penyakit ini, semua kenadiran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ayub alaihissalam yakin bahwa suatu saat Allah akan mengembalikan kondisi ini, mengambil kembali musibah ini, mengambil kembali keterpurukan ini, diambil oleh Allah dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terjadi ketika sudah Allah menghendaki kesembuhan atas penyakit Nabi Ayub alaihissalam, ketika Allah menghendaki dibalikkannya, dikembalikannya kemuliaan atau diterimanya lagi kondisinya lagi, maka Allah memberikan petunjuk kesembuhan. Mandi di telaga, di sebuah telaga, ketika usai mandi semua penyakitnya sembuh. Bahkan istrinya yang setia mendampingi ini sempat pangling. Nah, ini satu kejadian yang di luar logik, di luar logika. Dan yakinlah Allah punya berjuta cara yang tidak terjangkau oleh akal kita. Kondisi jenengan yang seperti ini, pasti dengan mudah Allah akan membalikkan keadaan. Jadi melalui kejadian ini, di mana jenengan sudah merasa terus mendapat bisikan-bisikan setan untuk bunuh diri dan lain sebagainya, naudzubillah, perbanyak istighfar yang banyak. Dengan istighfar insya Allah, maka Allah akan membentengi pendengaran atau bisikan-bisikan itu ke hati jenengan, bisikan-bisikan yang negatif seperti itu, insya Allah. Dan satu bentuk keyakinan bahwa Allah tengah memproses ketinggian derajat kehambaan jenengan apabila jenengan tidak tasahud, tidak marah terhadap keadaan ini, kemudian jenengan mampu bersabar, meyakini makna innalillah wa inna ilaihi rajiun tadi itu, Allah akan mengambil kembali penyakit-penyakit ini, mengambil dosa-dosa ini, pada gilirannya akan diberikan derajat yang tinggi. Kalau urusan mati, Pak, siapapun pasti mati. Tugas kita hanyalah mengawal kehidupan sampai mati itu nanti kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau bunuh diri, orang mau sakit, orang mau sehat, bisa mati. Sama endingnya akan mati, hanya masalah waktu dan masalah cara saja. Tugas kita adalah mengawal hidup kita ini agar tidak beralih ke jalannya yang lurus. Itu saja. Mudah-mudahan ini cukup memberi gambaran sementara sebelum kita ketemu dan ngobrol. Nggih, ngeten nggih. Sementara demikian dulu, kita saling doakan, saling menguatkan. Saya juga mohon doa. Di sini saya mengawal putri saya yang hendak operasi. Saya juga berdoa buat jenengan, mudah-mudahan Allah tetap berikan perlindungan. Ya, yang pasti bentuk kesabarannya adalah dengan tidak meninggalkan keharusan-keharusan yang Allah tetapkan. Sholat harus tetap. Kalau jenengan bilang ibadah sudah malas, jangan malas. Kemalasan ibadah atau ketiadaan kita hadir di hadapan Allah dalam bentuk ibadah itu merupakan bentuk kemarahan, dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Harus tetap kita bersabar, tidak tasahud, tidak marah dengan bil jawari. Marah itu kan ada 3. Dengan hati, suudzon kepada Allah. Allah berarti mengzolim kepada saya, itu suudzon kepada Allah, tidak boleh. Atau dengan ucapan mesuh-mesuh, ya, ngapo aku kok dikasih kayak gini, aku sholat wis, poso wis, sedekah wis, kok sik diberi loro gak sembuh-sembuh. Itu kemarahan dengan lisan. Dan kemarahan dengan bil jawari, kemarahan dengan perbuatan adalah diantaranya meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jenengan dilindungi oleh Allah, jenengan bisa mengawal hidup, sisa hidup kita ini dengan tetap thiqah lurus di jalan Allah,
sampai datang kematian, sampai datang kita semua, sampai datang kematian kita semua dengan husnul khotimah. Bismillah ya bismillah, istighfar yang banyak. Nah teman-teman sekalian, itu ungkapan perasaan dengan sepenuh kesedihan yang telah disampaikan oleh Bapak yang bersangkutan. Dan ini bisa terjadi pada siapapun sebenarnya, bisa terjadi pada siapapun dengan kasus-kasus yang dengan konten kasus tentunya yang berbeda, tetapi bahwa terjadi penekanan, terjadi kefuturan, terjadi keputusasaan, terjadi bisikan-bisikan seton, itu bisa menimpa kepada siapa saja, terlepas konten kasus musibahnya itu seperti apa. Nah, dalam beberapa kajian yang sudah kita share juga ya, tentang musibah ini termasuk musibah yang aqdarullah al-mu'limah, termasuk ketentuan Allah, qadar Allah yang menyedihkan atau yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita, atau yang bisa kita sebut dengan qadar yang berkategori ujian atau musibah. Nah, ini kalau kita urai lagi, ini merupakan musibah yang terjadi dari faktor langit. Tidak ada faktor manusia yang membuat beliau ini sakit, tetapi dari proses alami beliau mengalami sakit. Kalaupun mobilnya sudah dijual, harta bendanya sebagian sudah dijual, itu juga bukan karena faktor manusia lain, tetapi karena faktor ketentuan Allah yang langsung dari langit. Sehingga ini sebenarnya dalam kategori ujian kesabaran ini masih lebih ringan daripada faktor-faktor musibah yang dari lantaran manusia. Misalkan sakitnya karena dibacok orang, sakitnya karena diracun, atau sakitnya karena disantet orang. Ini akan lebih memberikan efek berat di dalam bisa bersabar karena ada faktor X yang dipersalahkan. Itu ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi beliau yang sedang Anda dengar sendiri tadi, dalam kebingungan, dalam keterpurukan, dalam kefuturan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga berguna bagi Anda semua, kita semua, bagi saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk tetap berada di jalannya yang lurus, dengan kita mohon, kita meminta setiap kali kita salat, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus ya Allah, tetapkanlah kami berada di jalan yang lurus ya Allah, bisa mengawal jiwa hidup kita ini sampai di ujung kematian nanti berada di jalan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.